Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semuanya dan rahayu. Dan apa kabar semuanya, saudara-saudara? Tentu saja tidak. Bagaimana kabar Anda sekeluarga pada di kesempatan siang hari ini? Sambil menemani waktu siang Anda sekeluarga, kali ini saya tidak hanya membahas secara detail tentang berbagai problematika yang terjadi di Indonesia saja, tapi juga banyak sekali mitos serta sejarah, misteri, legenda paling menarik dan juga saling menghayati dan juga menginspirasi bagi saya kembali hadir menemui Anda bersama saya, Hans Edbert. Dan kali ini kita akan mengulas fakta-fakta bersejarah dan penting yang ada di Desa Sukaraja, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Sebelum untuk itu, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Hans Edbert 1997 Hans Edbert, dan terus nomornya serta like, share, dan komen serta nyalakan notifikasinya. Mungkin minggu ini adalah minggu yang berat bagi saya karena mama saya baru aja berangkat dari tadi dan persiapan untuk perawatan intensif sebelum dilarikan ke rumah sakit Darmais besok. Nah, pokoknya doa saja ya, semoga mama saya cepat pulih dan berangsur normal kembali. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Desa Sukaraja, Bogor, Jawa Barat, Indonesia yang mempunyai fakta, mitos, mitologi paling bersejarah bagi saya tentunya. Nah, Sukaraja ini kan mungkin warga Bogor Raya dan sekitarnya mungkin banyak yang tidak tahu tentang keberadaan Sukaraja. Daerah sebelah timur agak ke utara dari kota Bogor, daerah yang sebetulnya sangat bersejarah. Dan sebenarnya daerah Sukaraja, Desa Sukaraja dan Desa Cikias ini adalah salah satu daerah yang bersejarah bagi Kabupaten Bogor. Daerah Sukaraja yang sekarang dulu pada masa kolonial Belanda merupakan pusat regensi di bawah kepresidenan yang dikepalai oleh seorang Tumengkung pada masa kolonial Belanda yang wilayahnya dulu sering disebut Kampung Baru. Parung Angsana yang ada yang menyebut sebagai daerah koloni baru yang dibangun Kang Tano Arya Wirantanu Datar meliputi daerah Sukaraja, Cimahpa, dan Tanah Baru. Nah, sebagai pusatnya yang membawahi daerah-daerah kelurahan Sebogor, kota Bogor masa kini, akan tetapi pusat kota Bogor tidak termasuk. Yang dipimpin oleh seorang Tumengkung yang bernama Tumengkung Wiradireja. Yang terpisah dari kota Bogor itu sendiri, konon katanya daerah Kampung Baru ini bebas pajak pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan jebakan akhirnya Kabupaten Bogor. Pada masa itu Sukaraja adalah daerah yang banyak dialami oleh para jawara dan ahli ilmu-ilmu silat juga hikmah, dan akan asal muasal keberadaannya warga Sukaraja merupakan keturunan dari Kesultanan Banten melalui Pangeran Sugiri dan Pangeran Saki, yang keduanya merupakan anak dari Sultan Ageng Tirtayasa, dan ada sebagian keturunan dari Trakmana dari Sunda Cianjuran. Keturunannya sampai saat ini masih ada yang berdomisili di sini. Untuk keturunan Pangeran Sugiri ini banyak menjamit daerah Tanah Baru. Untuk Sukaraja sendiri hasil pencampuran dari dua trah tadi, ada sebagian tokoh-tokoh yang mempunyai daerah keturunan dari Sukaraja, yakni para pemuka agama maupun ulama. Nah, Abdullah bin Nuh bin Idris, mantan guru besar sastra UI, tokoh seni pencaksilat paling legenda, Raden Haji Abdullah, guru besar Pajajaran Nasional, yang mengenalkan jurus ampuh yang terkenal yang banyak diadopsi dari silat-silat masa kini, yakni jurus gerak gulung maung dan sekarang bernama gerak gulung budidaya, dan artis yang merupakan keturunan Sukaraja yakni sang legenda hidup musik dangdut Roma Irama yang sekarang terkenal, dan aktor dan juga politisi Dede Yusuf atau tetapnya Yusuf Macan Effendi. Nah,
sekarang kita udah masih lurus nih di arah mau menuju Pomat Ciluar dan Nangka. Dan nanti kita akan mengulas kembali tentang sejarah Tumenggung Wiradireja. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan Raden Arya Adipati Prawiradireja I atau Tumenggung Wiradireja? Nah, Raden Arya Adipati Prawiradireja I adalah Bupati Cianjur ke-7 dan Raja Cianjur ke-6 yang merupakan raja pertama Hindia Belanda setelah dibubarkannya VOC pada masa itu. Nah, berbicara kehidupan awal, kita lihat profilnya. Nama aslinya R.A.A. Prawiradireja I adalah Raden Wiradireja. Ia adalah keponakan Raden Adipati Wiratanudatar VI, yaitu anak dari didik wanitanya yang bernama Tanjung Nagara. Sebelum diangkat Raja Cianjur, ia menjabat sebagai Pati Cianjur. Pengangkatan sebagai Raja pada tahun 1813, Arya Wiranegara, putra pertama Raden Adipati Wiratanu VI, terkenal dengan sebutan Arya Cikalong, yang ketika itu menjabat Pati Cianjur, merasa bahwa dirinya tidak mungkin dapat menggantikan ayahnya menjadi Raja Cianjur hanya karena ia tidak disukai oleh Belanda karena sifatnya yang kejam dan pemarah. Ia kemudian mengundurkan diri sebagai Pati Cianjur. Jabatan Pati kemudian diteruskan oleh adik sepupunya, keponakan Wiratanudatar VI, yaitu Wiranegara. Tak lama setelah kejadian itulah Wiratanudatar VI sakit parah. Presiden Priangan kemudian menyampaikan surat guna menyanyikan siapakah yang akan menjadi penggantinya. Nah, Wiratanudatar VI kemudian mencalonkan dua orang, yaitu Pati Cianjur Wiranegara dan Raja Buitensok, sekarang bernama Bogos. 13 setelah itu Wiratanudatar VI meninggal. Sesepuh Cianjur ketika itu yaitu Raden Haji Jayanagara, Raden Muhammad Hussein penghulu Cianjur, Raden Haji Natanagara, Raden Arya Wasitareja, dan sekretaris yang bernama Prisja mengadakan musyawarah yang keputusannya yaitu mengusulkan Raden Wiradireja yang ketika itu menjabat Pati untuk diangkat sebagai Raja Cianjur kepada pemerintahan Batavia. Hal ini senada dengan Presiden McCoy yang juga mengusulkan Pati Cianjur sebagai Patih Cianjur sebagai Regent. Sedangkan Regent Buitensok yaitu Wiranata tidak setuju. Ia diangkat sebagai Regent pada tanggal 18 April 1813 silam, dan dalam akta tanggal itu pula juga ia meminta gelar Tumenggung Wiradireja. Menurut akta 1 Mac 1816, ia dianugerahi gelar Adipati. Gelar resminya adalah Raden Arya Adipati. Nah, masa pemerintahannya sebagai Regent ada beberapa kejadian penting yang terjadi, yaitu bubarnya VOC. Sebenarnya bubar VOC terjadi sebelum masa pemerintahan Prawiraja I ketika Cianjur di bawah pemerintahan Wiratanudatar VI ini menjadikan Prawiraja I sebagai raja pertama masa pemerintahan Belanda. Masa Raffles 1916, masa Prawiraja I inilah terjadi perubahan kekuasaan di Hindia Belanda, yaitu dengan berkuasanya Inggris. Ketika itu Inggris mengutus Thomas Stanford Raffles sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda. Namun masa pemerintahan Raffles tidak lama karena Inggris kemudian menyerahkan Hindia Belanda pada Kerajaan Belanda. Kepatihan Sukabumi pada masa pemerintahannya itu terjadi perubahan nama untuk Kepatihan Cikole yang dibentuk oleh bupati sebelumnya. Jadi Kepatihan Sukabumi pada tanggal 13 Januari 1815, Kepatihan yang merupakan pendahulunya dari Kabupaten Sukabumi. Nah, oke, bicara soal masa tua dan kematiannya, Prawiraja I atau Tumenggung Prawiradireja memerintah selama 20 tahun. Ia tidak memerintah sampai akhir hidupnya karena pada tahun 1833 ia mangkat alias turun tahta dan digantikan anaknya yaitu Raden Tumenggung Wiranegara. Setelah ia turun tahta, ia tidak tinggal di Penempuk tapi pindah di dekat Masjid Agung Cianjur. Setelah turun tahta, ia disebut dalam sepuh Prawiradireja, meninggal pada tahun 1834. Nah,
Dengan seiringnya berjalannya waktu, kini Tumenggung Wiradireja yang terkenal akan kejayaannya itu kini diabadikan sebagai nama jalan di tepatnya di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Oke, itu dia tadi sekilas penting tentang sejarah Tumenggung Wiradireja yang dulunya terkenal atas kepiawaiannya dalam memimpin salah satu region di Cianjur hingga akhir hayatnya, yang kini diabadikan sebagai nama jalan di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nah, sekarang saya sudah sampai di Jalan Tumenggung Wiradireja nih, saudara-saudara. Nah, sebentar lagi kita mau motong jalan ke kanan ya, tepatnya Pangeran Sokiri. Nah, sebelum menemani perjumpaan kita dan melanjutkan pembahasan kita pada siang hari ini, jangan lupa di subscribe ya YouTube channel saya, like, share, dan komen, dan pantau terus via media sosial kami resmi Hans Ebat untuk informasi lengkapnya lebih lanjutnya seperti apa ya. Dan sesaat lagi saya akan mau masuk menuju kawasan yang biasa kita sebut dengan nama Pangeran Sogiri. Untuk itu jangan kemana-mana dulu saudara, karena setelah pesan-pesan berikut ini masih banyak sekali berbagai pembahasan yang harus kita ketahui bersama-sama. Setelah yang satu ini, saya tetap pantengin terus ya saudara-saudara.